Awalnya semuanya memang terasa biasa aja. Hidupku berjalan monoton, seperti jalur cepat yang gak pernah belok. Suamiku, Dimas, sibuk luar biasa. Setiap pagi dia berangkat sebelum aku sempat sarapan bareng, dan pulangnya hampir selalu larut malam. Aku tahu dia kerja keras buat masa depan kami. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini aku merasa seperti cuma jadi penghuni rumah yang dia biayai, bukan lagi istri yang dia perhatikan. Kadang kami ngobrol di meja makan, tapi itu pun cuma 5 menit. Sisanya, aku sendirian di rumah besar yang dingin dan sepi. Sampai akhirnya, Dimas bilang dia udah rekrut sopir pribadi buatku. Katanya biar aku nggak capek kalau mau ke salon, belanja, atau sekedar jalan-jalan. Aku sempat nolak, tapi dia maksa. Sayang, aku cuma nggak mau kamu kecapean. Aku kan sering nggak bisa nganter. Katanya dengan nada datar sambil tetap menatap layar laptop. Saat itu aku cuma mengangguk. Setengah setuju, setengah malas menanggapi. Beberapa hari kemudian, datanglah dia, Ardi. Dari pertama lihat, aku langsung tahu kalau Ardi ini bukan tipe orang yang banyak bicara. Umurnya mungkin sekitar 29 tahun, 5 tahun lebih muda dariku. Tubuhnya tegap, tapi gerakannya selalu terukur. Kulitnya sawo matang, rambutnya dipotong pendek rapi, dan matanya, entah kenapa, punya sorot yang tenang tapi dalam. Ada sesuatu dari tatapannya yang bikin aku sedikit gak nyaman di awal, tapi lama-lama justru terasa hangat. Pertemuan pertama kami sederhana. Dia datang dengan seragam putih, celana hitam, dan wajah yang tampak gugup. "Selamat pagi, Bu. Saya Ardi," katanya sopan sambil menunduk sedikit. Suaranya berat, tapi halus, seperti orang yang terbiasa berbicara dengan nada hati-hati. Aku cuma membalas dengan senyum kecil, lalu mengajaknya duduk sebentar di ruang tamu untuk bicara soal pekerjaannya. Dari situ aku tahu kalau dia dulu pernah kerja jadi sopir keluarga juga, tapi keluar karena majikannya pindah ke luar negeri. Hari pertama Ardi kerja, semuanya terasa biasa. Dia menjemputku dari rumah kalau aku mau keluar dan selalu siap di depan pintu setiap kali aku butuh. Tapi satu hal yang langsung terasa, dia selalu ramah. Bukan ramah yang berlebihan, tapi semacam ketulusan yang jarang aku dapetin dari orang lain. Setiap pagi sebelum aku berangkat, dia selalu menyapa dengan suara pelan. "Pagi, Bu. Mau saya buatin kopi dulu sebelum berangkat?" Awalnya aku cuma menjawab singkat, "Gak usah, makasih." Tapi setelah beberapa kali, aku malah mulai menunggu sapaan itu. Entah kenapa, mendengar suaranya bikin suasana rumah terasa lebih hidup. Hari demi hari berlalu, dan interaksi kami semakin cair. Di mobil, kami sering ngobrol ringan. Tentang cuaca, macetnya jalanan, atau tempat makan enak yang baru buka. Tapi lama-lama, obrolan itu mulai bergeser ke hal-hal yang pribadi. Aku mulai cerita soal kesibukan Dimas, tentang betapa jarangnya dia pulang, tentang rasa sepi yang kadang bikin aku susah tidur. Ardi biasanya diam, tapi tatapan matanya seolah ngerti semuanya tanpa perlu banyak kata. Kadang, dia cuma bilang, "Yang sabar ya, Bu. Mungkin Pak Dimas cuma lagi fokus kerja. Nanti juga ada waktunya buat Ibu." Tapi caranya ngomong, entah kenapa terasa beda. Ada ketulusan yang menenangkan. Aku mulai terbiasa dengan keberadaannya. Setiap kali aku keluar rumah, aku tahu Ardi bakal selalu siap di depan mobil, membukakan pintu dan menatapku dengan senyum tipis yang entah kenapa bikin hatiku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku tahu perasaan itu nggak seharusnya muncul, tapi manusia mana sih yang bisa milih kapan hatinya mau bereaksi? Suatu sore, hujan turun deras banget. Aku baru pulang dari supermarket, dan Ardi buru-buru keluar mobil buat ngebukain pintu. Kami sama-sama kehujanan sedikit waktu berlari ke teras rumah. Aku nyuruh dia masuk sebentar buat neduh. Tapi dia malah bilang, "Gak usah, Bu. Saya tunggu di mobil aja." Aku maksa. "Udah, masuk aja dulu. Hujannya deras banget. Nanti masuk angin." Akhirnya dia menurut, tapi dengan ekspresi agak canggung. Begitu masuk, suasana rumah yang biasanya sepi mendadak terasa berbeda. Suara hujan di luar, ditambah aroma kopi yang baru aku seduh, bikin suasana hangat tapi anehnya juga intim. Aku duduk di ruang tamu, dan Ardi berdiri agak jauh sambil nunduk sopan. "Duduk aja, Ardi. Santai aja. Aku nggak gigit kok," kataku setengah bercanda. Dia sempat tersenyum, lalu pelan-pelan duduk di ujung sofa. Kami ngobrol ringan waktu itu, tentang keluarganya di kampung, tentang kenapa dia pilih kerja di kota, sampai akhirnya pembicaraan mengarah ke hal-hal yang lebih dalam. "Saya dulu sempat punya pacar, Bu, tapi dia ninggalin saya waktu saya lagi susah," katanya pelan. Aku nggak tahu kenapa,
tapi kata-katanya terasa menohok. Aku cuma bisa menatap keluar jendela, melihat hujan yang jatuh deras, lalu membalas lirih. Kadang, orang ninggalin bukan karena nggak sayang, tapi karena capek nunggu. Ardi menatapku lama. Tatapan itu lagi. Tenang, tapi penuh makna. Rasanya seperti dia bisa lihat semua luka yang aku simpan selama ini. Aku buru-buru alihkan pandangan, pura-pura sibuk dengan cangkir kopi di tanganku. Tapi jujur, sejak sore itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Setelah kejadian hujan itu, aku mulai lebih memperhatikan Ardi. Cara dia nyetir yang tenang, suaranya yang selalu lembut, bahkan cara dia memanggil Bu pun terdengar berbeda. Ada sesuatu di sana yang bikin aku hangat tapi juga takut. Aku tahu garis batas itu tipis banget. Aku tahu aku istri orang. Tapi tiap kali aku duduk di kursi belakang dan melihat refleksi wajahnya di kaca spion, ada bagian kecil dalam diriku yang merasa hidup lagi. Malam-malamku yang biasanya dingin, sekarang terasa berbeda. Kadang aku kepikiran percakapan kami, senyumnya, atau caranya ngelirik pelan waktu aku tertawa. Aku mulai nunggu pagi, nunggu momen di mana aku bisa ketemu dia lagi. Dan setiap kali Dimas bilang dia lembur, entah kenapa aku malah merasa sedikit lega. Lega karena artinya aku bisa ngobrol lebih lama sama Ardi tanpa khawatir dan semuanya terbongkar. Suatu pagi, aku lagi siap-siap ke salon. Ardi udah siap di depan mobil. Saat aku keluar, dia langsung berdiri, membukakan pintu dan menatapku dengan senyum kecil. Tapi aku sadar, tatapan itu agak beda hari itu. Sedikit lebih lama, sedikit lebih dalam. Aku sempat salah tingkah, buru-buru masuk mobil, pura-pura sibuk buka ponsel. Tapi sepanjang perjalanan, jantungku gak tenang. Ada ketegangan halus di udara. Sampai akhirnya aku nyeletuk. Ardi itu kenapa sih selalu tenang banget? Dia sempat noleh sedikit sambil tersenyum tipis. Kalau saya gak tenang, nanti ibu ikut panik. Aku tertawa kecil. Kamu ngomongnya kayak tahu aku gampang panik aja. Dia jawab dengan pelan. Soalnya saya sering lihat, Bu. Waktu ibu diem, tapi matanya capek. Kayak lagi nyimpen banyak hal. Kata-kata itu bikin aku terdiam. Rasanya seperti seseorang baru saja menelanjangi isi kepalaku tanpa izin. Aku mencoba mengalihkan suasana, tapi percakapan itu terus terngiang bahkan sampai aku di salon. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku pulang dengan perasaan campur aduk, antara seneng, takut, dan bingung. Seneng karena ada seseorang yang memperhatikan aku. Takut karena aku tahu arah perasaan ini gak seharusnya ada. Beberapa hari berikutnya, suasana makin aneh. Aku mulai lebih sering ngajak Ardi berhenti di tempat kopi favoritku sepulang belanja. Kadang kami duduk sebentar di mobil, ngobrol sambil nunggu hujan reda. Dia gak pernah melewati batas, tapi ada keheningan di antara kami yang justru makin dalam. Setiap kali mata kami bertemu, rasanya seperti ada sesuatu yang mau diucapkan tapi ditahan. Sampai akhirnya, malam itu datang. Dimas telepon bilang dia gak bisa pulang karena ada rapat mendadak di luar kota. Aku cuma jawab ya udah, hati-hati. Meskipun di dalam hati ada perasaan kosong yang gak bisa dijelaskan. Setelah matikan telepon, aku duduk lama di ruang tamu, menatap jam dinding. Di luar hujan turun deras lagi, persis kayak sore waktu Ardi pertama kali masuk ke rumah. Tiba-tiba aku dengar suara mobil berhenti di depan pagar. Itu Ardi. Dia baru aja balik dari nganter barang pesanan ke kantor Dimas. Aku spontan keluar dan manggil dia. Ardi, hujan, masuk aja dulu, jangan di mobil. Dia sempat nolak, tapi akhirnya ikut masuk. Kali ini suasananya jauh lebih sunyi. Aku menyiapkan 2 gelas teh hangat. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Lampu temaram, suara hujan di luar seperti musik latar yang pas. Gak ada kata-kata, cuma tatapan yang panjang dan hening. Sampai akhirnya, aku yang mulai bicara duluan. Kamu gak kangen rumah, Di? Dia menghela nafas lalu jawab pelan. Kangen, Bu. Tapi di sini juga saya betah. Aku menatapnya, mencoba mencari makna di balik kata betah itu. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, matanya sudah berbicara lebih dulu. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang selama ini gak pernah aku dapat dari Dimas. Perhatian yang tulus. Waktu rasanya berjalan lambat. Aku bisa dengar detak jantungku sendiri, dan entah kenapa malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Semenjak malam itu, segalanya berubah pelan-pelan tapi pasti. Aku mulai lebih terbuka. Kadang aku minta Ardi bantuin hal-hal kecil di rumah, seperti mindahin pot bunga, benerin lampu taman, atau sekedar nemenin ngobrol sambil ngeteh di teras. Semua itu terasa wajar, tapi
Jauh dalam hati, aku tahu ini udah bukan sekedar hubungan majikan dan sopir. Perhatian Ardi yang sederhana, seperti memastikan aku makan, menyiapkan payung, atau bahkan hanya menunggu di depan rumah sampai aku masuk, jadi hal kecil yang aku rindukan setiap hari. Dan semakin aku terbiasa dengan itu, semakin aku sadar betapa sepinya aku selama ini. Aku sering merenung malam-malam. Di kamar yang luas tapi hampa, aku memandangi langit-langit sambil bertanya pada diri sendiri. Kenapa aku mulai merasa hangat dengan orang lain, bukan suamiku sendiri? Tapi setiap kali aku mencoba mematikan perasaan itu, ada suara di dalam hati yang berbisik. Kamu cuma pengen diperhatiin. Aku nggak tahu ini akan kemana, tapi aku tahu satu hal. Sejak Ardi datang, hidupku nggak lagi sama. Dan setiap pagi ketika aku mendengar suaranya dari halaman depan, "Pagi Bu, mau saya ambilin kopi?" Aku sadar. Waktu itu aku benar-benar sendirian di rumah. Dimas bilang ada perjalanan dinas 3 hari keluar kota. Katanya untuk urusan tender besar. Aku cuma mengangguk waktu dia pamit pagi itu. Bahkan gak sempat melambaikan tangan seperti biasanya. Aku sudah terbiasa dia pergi mendadak. Tapi entah kenapa kali ini terasa lebih berat. Rumah jadi lebih hening dari biasanya. Hanya suara hujan yang turun sejak siang, menetes pelan di atap dan jendela. Membuat udara di rumah semakin dingin. Sekitar jam 4 sore, Ardi datang seperti biasa. Mobil berhenti di depan rumah dan aku bisa lihat dari jendela dia turun dengan langkah agak cepat. Bajunya basah di bagian pundak dan lengan karena hujan. Aku buru-buru bukain pintu. "Masuk aja Di, basah itu," kataku refleks. Ardi sempat menggeleng tapi akhirnya nurut. Dia mengelap sepatunya di keset sebelum masuk. Aku ambilkan handuk kecil dari lemari, lalu menyodorkannya. "Ini keringin dulu," ucapku. Dia menerima dengan sedikit ragu. Matanya menatapku sejenak sebelum menunduk. "Makasih ya Bu." Suaranya berat, agak serak. Aku ke dapur sebentar bikin teh hangat. Entah kenapa aku pengen suasana sore itu gak cuma sekedar formalitas supir datang, majikan menyuruh. Aku ingin ada percakapan. Waktu kembali ke ruang tamu, Ardi sudah duduk di ujung sofa. Tangannya masih mengelap rambut yang basah. Aku lepaskan 2 cangkir teh di meja. "Minum dulu Di, biar anget." Dia mengangguk pelan. Ada jeda beberapa detik, lalu aku ikut duduk di sofa seberangnya. Hening. Yang terdengar cuma suara hujan di luar dan sesekali suara kendaraan lewat di jalanan basah. "Gimana kabar keluarga di kampung?" tanyaku membuka pembicaraan. Ardi menatapku sebentar, lalu menunduk pada cangkirnya. "Baik Bu, alhamdulillah. Cuma ya gitu, jauh. Kadang kangen." Aku mengangguk. Aku juga kadang kangen rumah orang tua aku di Semarang. Tapi ya jarang pulang, kataku sambil tersenyum tipis. Hening lagi beberapa saat. Lalu tiba-tiba Ardi bersuara lebih pelan, seperti sedang berpikir keras. "Bu, boleh saya cerita sesuatu? Soalnya dari dulu saya nggak pernah cerita ke orang soal ini." Aku menoleh penuh. "Ceritalah Di, nggak apa-apa." Dia menarik nafas panjang. Tangannya memegang cangkir teh seperti orang yang butuh pegangan. Dia mulai cerita tentang masa lalunya. Tentang bagaimana dia pernah tunangan dengan seorang perempuan yang dia kenal sejak SMA. Katanya mereka sudah menabung untuk menikah. Sudah berencana bangun rumah kecil. Tapi di tengah jalan, tunangannya memilih orang lain. Seorang pegawai bank yang lebih mapan. Ardi waktu itu masih jadi supir. Gajinya kecil, belum punya apa-apa. Dia cuma bisa pasrah. Waktu dia cerita, matanya nggak menatapku. Pandangannya kosong ke arah jendela, seperti memutar kembali film yang menyakitkan. Aku terdiam. Entah kenapa hatiku nyesek dengarnya. Ada rasa empati yang aneh, seolah aku ikut merasakan luka itu. Padahal aku cuma majikannya. "Maaf ya Bu, jadi cerita gini," katanya sambil menunduk. Aku geleng pelan. "Nggak apa-apa Di, semua orang punya cerita masing-masing." Suaraku sendiri terdengar lebih lembut daripada biasanya. Di momen itu, pandangan kami bertemu cukup lama. Aku nggak tahu siapa yang mulai duluan. Tatapannya tajam tapi sekaligus hangat. Ada sesuatu di sana yang sulit aku jelaskan. Sunyi. Cuma ada suara hujan di luar memantul di kaca jendela dan aroma teh hangat di udara. Rasanya dunia menyempit jadi hanya ruang tamu itu dan kami berdua.
Sampai akhirnya Ardi pelan-pelan berkata, "Bu, saya tahu saya nggak pantas ngomong begini. Tapi saya nggak bisa berhenti mikirin ibu." Dek, aku kaget. Seolah kata-kata itu memecahkan kaca yang selama ini jadi pembatas. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Mulutku rasanya kering. Aku cuma diam, tapi jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku istri orang. Tapi di sisi lain, ada rasa yang selama ini nggak pernah aku dapetin dari Dimas. Perhatian dan kehangatan. Perhatian kecil yang membuatku merasa ada. Aku menunduk, mencoba meredakan detak jantungku sendiri. "Ardi," kataku lirih. Aku ingin memprotes, ingin bilang, "Jangan bicara begitu." Tapi suaraku tercekat. Dia juga diam seperti menunggu reaksiku. Aku bisa lihat tangannya menggenggam erat cangkir teh. Waktu terasa lambat. Hanya suara hujan yang jadi musik latar. Lampu ruang tamu remang-remang membuat bayangan wajah Ardi semakin dalam. Aku mendengar nafas yang berat, hampir sama dengan nafasku. Kami duduk begitu saja, tanpa kata. Tapi dalam diam itu ada ribuan kata yang sebenarnya ingin keluar. Aku bangkit berdiri, pura-pura membereskan cangkir. "Aku bikin teh lagi ya," kataku asal. Ardi juga berdiri, seperti orang yang baru sadar dirinya. "Maaf Bu, saya kebablasan ngomong." Suaranya pelan, hampir nggak terdengar. Aku menoleh sebentar. Tatapan kami bertemu lagi, tapi kali ini lebih singkat. Aku memaksakan senyum tipis. "Udah, nggak apa-apa." Kami hampir kelewat sore itu. Aku nggak tahu apakah dia juga merasakan hal yang sama, tapi aku bisa lihat di matanya ada pergulatan. Sama seperti aku. Di satu sisi ada rasa yang tumbuh diam-diam. Di sisi lain ada dinding moral yang kami tahu harusnya nggak dilanggar. Malamnya aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku berbaring di ranjang besar yang biasanya aku bagi dengan Dimas. Menatap langit-langit. Hujan masih turun, meski sudah lebih pelan. Pikiran tentang Ardi terus berputar di kepalaku. Kata-katanya, tatapannya, bahkan cara dia memegang cangkir teh. Semuanya terasa jelas. Aku mencoba memejamkan mata, tapi malah makin terasa. Aku berpikir panjang malam itu. Tentang diriku, tentang pernikahanku, tentang kesepian yang sudah lama aku pendam. Aku sadar garis antara aku dan Ardi mulai kabur. Garis itu yang dulu jelas. Aku majikan, dia supir. Aku istri orang. Dia hanya pekerja. Tapi entah kenapa sejak kapan garis itu perlahan hilang. Seperti tinta yang luntur kena hujan. Besok paginya aku masih merasa aneh. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Duduk di ruang makan sambil memegang cangkir kopi yang gak aku minum. Aku menunggu suara Ardi datang seperti biasanya. Dan ketika akhirnya suara mobilnya berhenti di depan rumah, jantungku berdegup lebih cepat. Aku meneguk nafas dalam-dalam, berusaha terlihat biasa saat keluar menemuinya. Dia juga terlihat canggung. Tatapannya nggak seberani kemarin. Dia hanya menyapa pelan. "Pagi, Bu." Aku mengangguk. "Pagi, Di." Kami berangkat seperti biasa. Tapi suasana di mobil berbeda. Lebih hening. Kami berdua sama-sama sibuk dengan pikiran masing-masing. Sesekali aku melihat wajahnya di kaca spion. Dan setiap kali itu terjadi, aku buru-buru mengalihkan pandangan. Sepanjang hari aku berusaha menata hati. Aku gak mau semuanya hancur hanya karena satu momen. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin aku menyadari betapa aku sudah terbiasa dengan keberadaannya. Senyumnya, suaranya, bahkan sikapnya yang selalu perhatian. Malam kedua tanpa Dimas, aku kembali sendirian di rumah. Aku memasak seadanya, lalu duduk di ruang tamu dengan televisi menyala tapi gak benar-benar aku tonton. Aku merasa seperti menunggu sesuatu, atau seseorang. Dan ketika hujan kembali turun seperti kemarin, aku tahu aku sedang berada di tepi jurang yang sama. Ardi mengirim pesan pendek lewat WhatsApp. "Bu, mobil sudah saya parkir. Mau saya bantuin apa di rumah?" Pesan itu sederhana, tapi entah kenapa bikin dadaku hangat. Aku mengetik balasan, menghapusnya, mengetik lagi. Akhirnya aku hanya menjawab, "Nggak usah, terima kasih."
Tapi beberapa menit kemudian aku sendiri yang memanggilnya lewat telepon. "Di, kamu udah makan?" tanyaku. "Belum, Bu," jawabnya di seberang sana. Aku diam sejenak, lalu berkata lirih, "Kalau mau, makan di sini aja sekalian. Aku masak kebanyakan." Dia sempat terdiam sebelum menjawab. "Iya, Bu, saya ke sana sekarang." Beberapa menit kemudian dia datang. Hujan masih deras. Jaketnya basah lagi. Aku sodorkan handuk seperti kemarin. Kami makan bersama di meja makan. Awalnya terasa canggung, tapi lama-lama kami ngobrol ringan. Tentang makanan, tentang hujan, tentang hal-hal kecil. Tapi di balik percakapan ringan itu ada sesuatu yang lebih berat. Perasaan yang kami sama-sama tahu, tapi belum berani sebut. Sesekali aku menangkap tatapannya. Tatapan yang sama seperti kemarin. Tatapan yang mengatakan banyak hal yang gak terucap. Aku pun begitu. Aku tersenyum tipis setiap kali pandangan kami bertemu, lalu buru-buru menunduk. Setelah makan, kami pindah ke ruang tamu. Aku membuatkan teh hangat lagi. Suasana hampir sama seperti kemarin. Lampu temeram, suara hujan di luar, dan aroma teh hangat di udara. Kami duduk lebih dekat kali ini. Jarak yang tadinya terjaga semakin sempit. Aku bisa mendengar nafasnya yang berat. "Bu," suaranya pelan. Aku menoleh. Saya janji nggak akan macem-macem. Saya tahu posisi saya. Cuma, saya juga manusia. Saya sayang sama ibu. Aku tercekat. Kata sayang itu seperti peluru yang menembus pertahananku. Sejak hari itu, segalanya berubah. Rumah yang tadinya sepi, sekarang terasa hangat. Tapi bukan karena cinta dari suamiku, melainkan dari seseorang yang seharusnya nggak boleh aku dekati. Setiap pagi, setelah Dimas berangkat kerja, aku seperti menunggu suara mesin mobil di depan rumah. Dan benar, 15 menit kemudian, mobil hitam itu berhenti pelan. Ardi keluar dengan kemeja putih dan senyum kecil yang bikin jantungku berdebar gak karuan. Awalnya dia cuma bantu hal-hal kecil, nangkat galon, nyapu halaman, kadang bantu belanja ke pasar. Tapi lama-lama kami mulai ngobrol tentang hal-hal yang lebih dalam. Tentang hidup, tentang kesepian, bahkan tentang mimpi. Aku nggak tahu kapan perasaan itu tumbuh. Tapi tiap kali dia menatap mataku lama-lama, rasanya waktu berhenti. Dan di detik itu, aku sadar. Aku sudah terjerat. Sore itu, kami duduk di dalam mobil, parkir di bawah pohon mangga depan rumah. Udara panas, tapi suasananya anehnya justru bikin tenang. "Bu, kenapa ibu kelihatan sedih terus kalau Pak Dimas di rumah?" tanya Ardi pelan. Aku terdiam. Gak tahu harus jawab apa. "Aku cuma capek," jawabku singkat. "Capek diperhatiin, tapi gak pernah benar-benar dilihat ya," katanya lagi lirih. Kata-kata itu menohok banget. Aku cuma bisa tersenyum samar, pura-pura gak paham, padahal hati ini udah remuk. Tanpa sadar, tanganku gemetar, dan saat dia sentuh jemariku, aku gak menolak. Hari-hari berikutnya, semuanya seperti kabur. Kami semakin dekat. Kadang dia datang cuma buat ngopi bareng di dapur, kadang bantu aku masak sambil bercanda kecil. Tapi di balik semua itu, ada rasa bersalah yang makin lama makin berat. Malam-malam aku sering gelisah. Dimas mulai jarang bicara, tapi tatapannya seolah menelanjangi rahasiaku. Setiap kali dia pandang aku lama-lama, dada ini sesak. "Ada yang kamu sembunyiin dari aku?" tanya Dimas suatu malam sambil nyeruput kopi. Aku refleks menjawab, "Enggak, Mas. Memangnya kenapa?" Dia nggak jawab. Cuma senyum tipis, lalu matanya berpindah ke HP yang dia genggam erat-erat. Beberapa hari kemudian, sesuatu terasa aneh. Ardi tiba-tiba jarang datang. Biasanya jam 8 pagi udah nongol, tapi sampai siang nggak kelihatan. Aku coba chat, tapi cuma centang satu. Aku mulai panik. Otakku mikir yang enggak-enggak. Sampai akhirnya, malamnya saat aku nyuci piring di dapur, Dimas datang dan berdiri di ambang pintu.
Sibuk banget ya akhir-akhir ini, katanya dengan nada yang dingin. Aku berhenti sejenak. Biasa aja, Mas. Kenapa? Dia maju beberapa langkah menatapku lekat. Kamu pikir aku nggak tahu? Suaranya pelan tapi menusuk. Aku langsung kaku. Air sabun di tanganku menetes ke lantai. Tahu apa maksudnya, Mas? Dia melempar sesuatu ke meja. Handphone. Layar masih menyala dan di situ ada foto. Aku dan Ardi duduk di mobil saling menatap. Dadaku langsung kosong. Itu foto yang cuma bisa diambil dari jarak jauh. Dimas masih diam, tapi matanya bergetar antara marah dan kecewa. Jadi ini yang kamu lakuin selama aku kerja? Katanya lirih. Mas, bukan kayak gitu. Tapi kamu senyum di situ, Di. Kamu bahagia. Aku udah lama nggak lihat senyum kayak gitu dari kamu. Aku nggak bisa jawab. Tenggorokan kering, hati campur aduk antara takut, malu, dan sesal. Tapi entah kenapa di dalam lubuk hati yang paling dalam, ada sedikit rasa lega. Karena akhirnya, rahasia itu terbongkar. Malam itu kami nggak bicara lagi. Dimas tidur di ruang tamu dan aku menangis di kamar. Paginya suasana rumah dingin kayak kuburan. Ardi nggak muncul lagi. Entah karena takut atau karena Dimas udah memperingatkannya. Aku berjalan ke dapur dan di meja ada secangkir kopi. Masih hangat, tapi di sampingnya ada selembar kertas. Tulisan tangan Dimas. Aku nggak marah. Aku cuma kecewa. Kadang cinta yang terlalu diam juga bikin orang nyari pelukan di tempat lain. Aku baca kalimat itu berulang-ulang. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Dan saat itu aku sadar, aku bukan cuma kehilangan suami, tapi juga kehilangan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rumah sepi lagi. Tapi kali ini sunyinya lain. Bukan karena kesepian, tapi karena penyesalan. Setiap kali aku lihat kursi depan rumah, aku masih bisa ngebayangin Ardi berdiri di situ sambil senyum. Tapi sekarang semua itu tinggal kenangan yang gak bisa aku ubah. Aku terjerat dalam diam, dalam rasa yang seharusnya gak pernah tumbuh, tapi kini menghancurkan semuanya. Dan aku tahu, setelah ini, hidupku gak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, suasana rumah berubah total. Dimas gak lagi bicara banyak. Dia tetap makan di meja yang sama, tidur di kamar yang sama, tapi rasanya seperti hidup bareng orang asing. Aku mencoba bersikap normal, nyiapin sarapan, nanya kabarnya, pura-pura gak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali dia menatapku, pandangan itu seperti pisau yang pelan-pelan mengupas kebohongan yang udah aku tanam. Dan aku nggak tahu kalau ternyata semua bakal runtuh cuma gara-gara satu hal kecil. Pagi itu biasa aja, matahari hangat, udara tenang, dan Ardi datang lebih pagi dari biasanya. Bu, bantuin mindahin pot di belakang ya, kayaknya mau hujan nanti sore, katanya ringan. Aku mengangguk tanpa curiga sedikit pun. Kami berdua ke teras belakang dan mulai mindahin beberapa pot besar. Sesekali dia bercanda soal tanah yang becek. Aku pun ikut ketawa kecil. Lalu di satu momen, tanganku terpleset karena licin dan Ardi spontan nangkap pergelangan tanganku. Sekilas aja, tapi dalam detik itu kami saling tatap. Nggak ada kata, cuma tatapan yang terlalu jujur. Aku buru-buru narik tangan, tapi entah kenapa perasaan hangat itu belum pergi. Aku nggak tahu bahwa di pojok atap, tepat di atas tempat kami berdiri, ada lensa kecil yang menyala diam-diam. Kamera CCTV. 3 hari kemudian, suasana rumah terasa makin berat. Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. Dia duduk di ruang tamu, buka laptop, dan bilang pelan, "Duduk." Aku nurut. Jantungku berdetak kencang, tapi aku belum tahu kenapa. Sampai dia mutar rekaman CCTV. Gambar di layar menampilkan halaman belakang rumah. Aku dan Ardi. Kami bercanda,
Lalu, tanganku dipegangnya. Cuma beberapa detik, tapi di mata Dimas itu lebih dari cukup buat menghancurkan segalanya. Dia matiin videonya, lalu menatapku lama. Aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma mau tahu sampai sejauh apa hubungan kalian. Aku terdiam. Lidah rasanya keluh, dada sesak. Mas, aku... Udah, potongnya dingin. Aku cuma pengen dengar kejujuran, bukan alasan. Air mata mulai jatuh satu-satu. Tapi Dimas malah ketawa kecil. Bukan ketawa marah, tapi ketawa orang yang udah kehilangan rasa. Hebat juga ya, ternyata aku bayar orang buat ngantar istri aku ke pelukan dia sendiri. Sejak malam itu, Ardi nggak pernah muncul lagi. Dimas bilang dia udah diberhentikan. Katanya singkat aja, aku nggak butuh pengkhianat di rumah ini. Aku cuma bisa nangis. Bukan cuma karena takut kehilangan rumah tangga, tapi karena kehilangan seseorang yang diam-diam udah aku cintai. Beberapa hari berlalu, Dimas mulai jarang pulang. Kadang seminggu penuh dia nginep di luar kota, entah kerja, entah kabur dari aku. Rumah jadi dingin dan hening, seperti nunggu sesuatu yang udah jelas nggak bakal balik. Suatu malam, aku nekat buka galeri CCTV di laptop Dimas. Tanganku gemetar waktu klik folder backyard. Dan di situ, bukan cuma ada satu rekaman. Ada banyak rekaman-rekaman lain. Beberapa kali saat Ardi batang, bahkan saat aku nggak sadar, kamera itu nyala. Semua terekam. Senyumku, obrolan kecil kami, sampai detik-detik kami saling diam tapi saling paham. Aku tutup laptop pelan. Bukan karena takut Dimas tahu, tapi karena hatiku remuk. Ternyata dia udah tahu semuanya jauh sebelum aku sadar. Paginya, aku nemuin kertas di meja makan. Tulisan Dimas pendek tapi jelas. Aku nggak akan ceraikan kamu. Tapi mulai sekarang, aku juga nggak akan jadi suami buat kamu. Kalimat itu seperti kutukan. Aku masih tinggal di rumah yang sama, tapi nggak lagi punya siapa-siapa. Beberapa minggu kemudian, aku dengar kabar Ardi dari tetangga komplek. Katanya, sekarang dia kerja di tempat lain, jauh dari sini. Ada rasa lega, tapi juga perih. Setiap kali aku lihat mobil hitam lewat depan rumah, jantung ini selalu berdetak kencang. Berharap itu dia, tapi tahu itu nggak mungkin. Malam-malamku nakini cuma ditemani suara kipas angin dan bayangan masa lalu. Aku memandangi CCTV di pojok ruang tamu yang masih menyala, dan merasa seperti terus diawasi. Bukan cuma oleh Dimas, tapi juga oleh kesalahanku sendiri. Aku pikir semuanya berakhir, tapi ternyata dari balik layar CCTV itu, ada seseorang lain yang juga menonton. Seseorang yang bukan Dimas. Dan rahasia yang bocor itu baru akan membuka luka yang jauh lebih besar. Semua berakhir tanpa teriak, tanpa marah, tanpa pelukan terakhir. Hanya sunyi, seperti udara yang berhenti bergerak di antara kami. Dimas berdiri di depan pintu. Wajahnya dingin, matanya merah tapi tak meneteskan air mata. Aku masih di ruang tamu, dengan koper di sebelah kaki dan hati yang rasanya udah nggak punya arah pulang. Aku udah pikirin ini baik-baik, katanya pelan tapi tegas. Kita pisah aja, Ran. Aku capek. Aku cuma bisa angguk. Gak ada kata yang bisa keluar. Semua udah habis. Air mata pun udah kering sejak malam terakhir kami bertengkar karena rekaman itu. Pisah. Kata yang sederhana, tapi rasanya seperti dunia ikut berhenti. Beberapa hari setelah itu, aku pindah ke apartemen kecil di pusat kota. Hanya satu kamar, satu dapur mungil dan balkon sempit yang menghadap ke gedung lain. Tapi, di situ aku merasa sedikit tenang. Jauh dari semua pandangan, dari CCTV, dari tatapan yang selalu menuduh. Aku mulai membiasakan diri bangun tanpa suara langkah Dimas, tanpa dering telepon dari kantor, tanpa aroma kopi buatan Ardi di pagi hari.
Semua hilang dan yang tersisa cuma aku. Dan penyesalan yang nempel di dada kayak bayangan yang gak mau pergi. Kadang aku duduk di balkon sambil ngeliat hujan jatuh, sambil mikir, gimana kalau waktu itu aku gak pernah buka obrolan sama Ardi di mobil? Gimana kalau aku tetap jaga jarak, tetap jadi istri yang sempurna di mata orang lain? Tapi semua gimana kalau itu gak ada gunanya sekarang? Beberapa minggu kemudian, Ardi muncul lagi. Aku nggak nyangka sama sekali. Waktu itu sore hari, hujan rintik-rintik dan bel apartemenku berbunyi. Aku pikir kurir makanan. Tapi begitu kubuka pintu, dia berdiri di sana, basah, pakai jaket hitam yang udah lepek karena hujan. "Bu." Dia berhenti sebentar, lalu menghela nafas, suaranya bergetar. Maksud saya, Rani." Aku cuma bisa diam. Sekian lama nggak ketemu, tapi begitu lihat wajahnya lagi, semua kenangan langsung datang kayak gelombang besar yang nyapu bersih pertahanan hati yang udah susah payah aku bangun. Dia masuk, kami duduk berhadapan. Dia bilang, dia cuma pengen ngomong, cuma pengen nutup semuanya dengan baik. Tapi dari tatapannya, aku tahu, itu nggak cuma soal penutupan. "Rani," dia bilang pelan, "saya sayang banget sama kamu. Tapi saya nggak mau kamu kehilangan segalanya karena saya." Kata-katanya sederhana tapi tajam. Aku pengen jawab, pengen bilang kalau aku udah kehilangan segalanya bahkan sebelum dia datang. Tapi suaraku nggak keluar. Yang keluar cuma air mata. Ardi menatapku lama lalu berdiri. Dia nggak minta maaf lagi, nggak minta kesempatan kedua. Dia cuma menatapku seperti seseorang yang berusaha mengingat wajah orang yang dia cintai untuk terakhir kalinya. Dan begitu pintu tertutup di belakangnya, aku tahu, kali ini dia benar-benar pergi. Hari-hari setelahnya terasa kosong. Nggak ada pesan, nggak ada kabar, nggak ada suara tawa kecil yang dulu selalu terdengar di kursi depan mobil. Aku mencoba sibuk, mulai kerja lagi di butik kecil di dekat apartemen, ikut kelas online, apapun yang bisa bikin aku lupa. Tapi malam selalu kejam. Begitu semua hening, pikiranku mulai mengembara ke masa lalu, ke tatapan Ardi, ke bau jaketnya yang lembab karena hujan, ke caranya bilang, "Hati-hati ya Bu," dengan nada tulus yang gak pernah aku dengar dari siapapun. Kadang aku nyalain TV cuma biar ada suara. Tapi tetap aja, suara di kepalaku lebih keras. Beberapa bulan kemudian, aku dengar kabar dari teman lama Dimas yang gak sengaja masih kontak sama aku. Katanya Dimas sekarang sering kelihatan bareng sekretaris barunya. Aku cuma bisa ketawa kecil waktu dengar itu. Ironis ya, aku dulu dihancurkan karena haus perhatian, tapi ternyata dia pun punya lubang yang sama. Mungkin kami memang pasangan yang saling kehilangan arah. Aku mencari hangat di luar, dia pun akhirnya melakukan hal yang sama. Bedanya, dia punya alasan sibuk kerja untuk menutupinya. Aku nggak marah, nggak benci juga. Aku cuma lelah. Dan di titik itu, aku sadar. Hidup memang gak selalu soal siapa yang salah duluan, tapi siapa yang berhenti mencintai duluan. Dan di rumah itu, kami berdua udah berhenti sejak lama. Suatu sore, aku duduk di balkon sambil nonton hujan jatuh di antara gedung-gedung tinggi. Entah kenapa, setiap kali hujan turun, aku selalu keingat Ardi. Hujan selalu jadi latar belakang kisah kami, dari pertemuan pertama di garasi rumah, sampai perpisahan terakhir di depan pintu apartemen. Aku bisa ngebayangin dia di luar sana, mungkin lagi nyetir mobil orang lain, mungkin lagi bantu orang lain mindahin pot bunga, mungkin juga udah punya kehidupan baru. Dan aku masih di sini, masih nunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri nggak tahu apa. Tapi malam itu sesuatu yang aneh terjadi. Sekitar jam 11 malam, HP-ku bunyi.
ada pesan dari nomor tak dikenal. Awalnya aku pikir spam, tapi waktu ku buka, isinya cuma satu kalimat. Bu, saya masih di sini, cuma belum waktunya kita ketemu lagi. Tanganku gemetar. Aku baca berkali-kali. Nomornya nggak tersimpan, nggak ada foto profil, nggak ada status. Aku coba balas. Kamu siapa? Tapi cuma centang satu. Aku senyum kecil meski air mata mulai ngumpul di ujung mata. Entah siapa yang kirim pesan itu, tapi aku tahu dalam hatiku, cuma ada satu orang yang bisa nulis kalimat itu dengan cara seperti itu. Mungkin Ardi, mungkin cuma seseorang yang iseng. Tapi malam itu, pesan itu terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa tidur tanpa tangisan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi tiap kali hujan datang, aku selalu ngerasa kayak ada seseorang yang ngelihatin dari jauh. Pernah suatu kali waktu aku pulang malam, aku lihat mobil hitam parkir di depan apartemen. Lampunya masih lama, tapi kacanya gelap. Begitu aku jalan masuk, mobil itu pelan-pelan pergi tanpa suara. Entah kenapa, aku nggak takut. Ada rasa aneh di dada, campuran rindu dan tenang. Malam itu aku buka jendela, biarin angin hujan masuk dan bisik pelan. Kalau kamu masih di luar sana, semoga kamu baik-baik aja. Aku nggak tahu Ardi benar-benar kirim pesan itu atau enggak. Tapi tiap kali hidup terasa sepi, aku selalu buka ulang pesan itu. Kadang aku baca sambil senyum, kadang sambil nangis. Cinta kami mungkin salah, tapi rasanya nggak pernah palsu. Aku tahu, dunia nggak akan pernah bisa nerima hubungan seperti itu. Tapi di dalam hatiku, dia masih jadi sosok yang paling aku percaya. Dan meskipun semuanya udah berantakan, meskipun aku harus hidup sendiri, kehilangan suami, kehilangan rumah, kehilangan nama baik, aku nggak pernah nyesel pernah kenal dia. Karena di balik semua luka dan kehancuran itu, aku justru belajar satu hal penting. Kadang cinta nggak datang untuk dimiliki, tapi untuk menyadarkan kita siapa diri kita sebenarnya. Sekarang aku hidup sederhana. Bangun pagi, kerja, pulang, nonton hujan dari jendela. Tapi tiap kali langit mulai abu-abu dan rintik-rintik pertama jatuh di kaca, aku selalu merasa dia ada di luar sana, entah di mana. Mungkin lagi mikirin hal yang sama. Dan kalaupun kami nggak akan pernah ketemu lagi, aku harap dia tahu satu hal. Cinta ini meski salah, nggak akan pernah hilang. Dia akan selalu tinggal di tempat yang bahkan waktu pun gak bisa sentuh, di dalam hatiku. Dan malam itu, untuk terakhir kalinya, aku lihat ke langit, menarik napas panjang, dan bisik pelan. Selamat tinggal Ardi. Tapi dahu di dalam hati kecilku, aku tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir.